Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok logam akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional yang berjudul Busa selulosa berlapis jaringan logam fenolik untuk produksi air bersih yang digerakkan oleh tenaga surya. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama yaitu Evi Zahratul Jannah, yang kedua Rizka Ulfaida, yang ketiga Salsyabila Ferenski Karolin, yang keempat Diah Ayu Nur Cahyani. Adapun hal-hal yang akan kami bahas pada presentasi hari ini yaitu latar belakang, kajian pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Maraknya kegiatan eksplorasi juga eksploitasi minyak dan gas bumi yang dilakukan di lepas pantai berpotensi menimbulkan terjadinya tumpahan minyak, sehingga dapat mengancam kelestarian dan keindahan lingkungan laut serta pantai yang ada di sekitar. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak di lepas pantai yang cukup berpotensi menyebabkan terjadinya tumpahan minyak yaitu kegiatan pemboran sumur uji dan sumur produksi, operasionalisasi sumur minyak, kegiatan pemipaan bawah laut, transportasi kapal pengangkut minyak, serta lalu lalang kapal yang mendukung kegiatan eksplorasi dan produksi minyak juga gas bumi. Pada kasus tumpahan minyak mentah yang terjadi di perairan laut, tumpahan minyak ini dapat menyebar secara luas dan cepat karena pengaruh angin, gelombang, serta arus laut. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar pantai antara lain mengganggu kesehatan anak-anak dan juga warga sekitar seperti gatal, pusing, mual karena mencium bau limbah minyak yang mengandung B3, merusak area tambak ikan, juga tambak udang, merusak dan membunuh ribuan pohon mangrove, serta hilangnya mata pencaharian sebagai nelayan karena tercemarnya lokasi penangkapan ikan oleh tumpahan minyak. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, diperlukannya sebuah inovasi untuk menyaring air yang terkontaminasi dengan minyak. Banyak strategi yang telah dikembangkan, tetapi desalinasi surya ini dianggap sebagai teknologi yang menjanjikan karena bertahan lama dan terbarukan menggunakan cahaya matahari dan air laut sebagai sumber daya. Bahan permanen ringan ini diperlukan untuk secara efisien mengubah energi matahari menjadi panas untuk pembangkit uap air. Beberapa tahun terakhir ini telah banyak digunakan bahan fototermal yang digunakan untuk penguapan air laut dan digerakkan dengan tenaga surya seperti partikel plasmonik, bahan berbasis karbon, dan lain sebagainya. Namun, masih ditemukannya banyak kendala. Oleh karena itu, diperlukan sebuah inovasi dengan biaya murah, bertahan lama, dan dapat menyerap tenaga surya yang lebih besar. Selulosa sebagai polimer alam yang melimpah telah banyak diteliti dan dikembangkan menjadi hidrogel atau busa yang memiliki beberapa keuntungan, seperti biayanya rendah, sifat mekanik yang kuat, biodegradabilitas, dan porositas tinggi. Secara khusus, struktur mikropori busa selulosa ini memiliki sifat ringan, transport air yang cepat, dan konduktivitas termal yang rendah. Sifat-sifat inilah yang baik digunakan dalam desalinasi air. Selain itu, jaringan logam atau fenol membentuk bahan permanen ringan dengan absorbansi cahaya yang kuat. Fe3+ atau jaringan asam tanat dipilih sebagai pelapis fototermal di mana Ta dapat membentuk ikatan hidrogen yang kuat dengan jaringan selulosa dan memberikan permukaan kasar untuk peningkatan kemampuan penyerapan cahaya. Selanjutnya yaitu untuk permasalahan, di mana desalinasi surya ini telah muncul sebagai teknologi yang menjanjikan karena properti berkelanjutan dan terbarukan menggunakan cahaya matahari dan air laut sebagai sumber daya. Nah, selama beberapa tahun terakhir ini, banyak bahan fototermal ini telah didokumentasikan dengan baik. Namun, tantangan ini masih tetap ada karena biaya yang tinggi, pemrosesan yang canggih atau ketidakcocokan biologis yang menghambat aplikasi praktis.
Oleh karena itu, pada penelitian ini akan mengembangkan busa selulosa berlapis jaringan logam fenolik atau Fe3+ TaHCF sebagai bahan fototermal. Untuk tujuan, penelitian ini akan membuktikan bahwa Fe3+ atau TaHCF yang murah dan dapat terurai membuka jalan untuk merancang dan membuat evaporator kinerja tinggi untuk pemurnian air yang terkontaminasi minyak. Kajian pustaka, busa selulosa. Busa adalah sistem dua fase yang diperoleh dengan dispersi fase gelembung gas dan dalam fase cair atau padat yang kontinu. Selulosa merupakan polisakarida terbarukan yang paling melimpah di alam. Memiliki kapasitas penyerapan yang luar biasa karena sifatnya yang hidrofilik. Busa selulosa merupakan spons atau busa yang berasal dari regenerasi selulosa, merupakan penyerap atau absorben dengan daya serap tinggi. Dalam keadaan kering dapat menyerap air 20-25 kali beratnya sendiri. Spons selulosa digunakan dalam industri, kesehatan, dan aplikasi khusus. Umumnya dipakai sebagai penyerap dan pembersih. Berbeda dengan spons sintetik lainnya, spons selulosa tidak berbau, tahan lama, lembut saat basah, dan tidak menggores. Selanjutnya yaitu Ta atau Fe3+ TaCF. Jaringan Fe3+ atau tannic acid dipilih sebagai pelapis fototermal, di mana Ta dapat membentuk ikatan hidrogen yang kuat dengan jaringan selulosa dan memberikan permukaan kasar untuk peningkatan kemampuan penyerapan cahaya. Jaringan Fe3+Ta dapat membentuk lapisan coating yang kuat dan gelap pada permukaan CF dengan cepat. Struktur berpori Fe3+ atau TaCF dapat memblokir reflektansi dan memperpanjang jalur transportasi cahaya di jaringan busa, sehingga menjamin kemampuan penyerapan cahaya broadband untuk penguapan matahari yang efisien. Selain itu, Fe3+ TaCF dapat tetap stabil dalam kondisi asam dan basah, ringan selama lebih dari 24 jam tanpa terkelupas. Hal ini disebabkan keseimbangan yang terbentuk antara penyerapan ion garam yang diinduksi oleh transportasi air dan pelepasan ion garam yang memungkinkan difusi menghasilkan sifat anti pengotor garam dari Fe3+ TaCF. Selanjutnya yaitu desalinasi. Desalinasi merupakan suatu proses untuk membuat air laut menjadi air tawar. Desalinasi air laut merupakan suatu proses untuk menghilangkan kadar garam berlebih yang terkandung di dalam air. Proses ini dimanfaatkan untuk mendapatkan air yang dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Salah satu metode desalinasi adalah penguapan atau distilasi. Dalam proses distilasi, air dipanaskan sampai mencapai titik didihnya dan mulai menguap. Air yang menguap akan menghasilkan uap yang dapat berubah fasa ketika temperatur menurun. Perubahan fase yang terjadi ialah kondensasi yang dapat merubah uap menjadi air kembali. Salah satu sumber panas yang dapat digunakan dalam proses desalinasi yaitu cahaya matahari. Desalinasi dapat menggunakan bantuan dari cahaya matahari dalam proses pemanasan atau pendidihan air. Salah satu metode pemurnian air adalah penyulingan. Penyuling tenaga surya adalah prosedur yang menggunakan radiasi matahari secara langsung. Sinar matahari ditangkap di perangkat yang disebut penyuling tenaga surya, di mana radiasi matahari diserap oleh air. Kemudian diubah menjadi energi panas yang menguapkan air di penyulingan. Uap yang tercipta mengembun di bagian dalam permukaan penutup yang lebih dalam dan berubah menjadi air kembali yang dapat dikonsumsi. Metodologi penelitian. Ada dua hal yang akan dibahas dalam metodologi penelitian. Yang pertama adalah alat dan bahan, kemudian ada prosedur penelitian. Yang pertama, alat dan bahan. Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah kapas degrading, asam tanat, epikloridin atau ECH, ferric chloride hexahidrat atau FeCl36H2O, ada natrium hidroksida atau NaOH, urea, kemudian ada minyak kedelai, lembaran karet tahan minyak, dan air laut yang diambil langsung dari
Laut Cina Timur. Prosedur penelitian. Yang pertama, pembuatan busa selulosa berlapis jaringan logam fenolik. 50 ml larutan NaOH atau urea didinginkan pada suhu minus 18 derajat selama 1 jam. Kemudian 1 gram kapas degrading dilarutkan dalam larutan tadi. Tambahkan 2 ml ECH sebagai pengikat silang kimia, kemudian campur secara merata. Larutan campuran tadi disimpan pada suhu 50 derajat selama 30 menit untuk membentuk hidrogel selulosa. Bahan kimia berlebih dalam hidrogel dihilangkan dengan merendamnya dalam air deionisasi. Hidrogel selulosa diliofilisasi dalam kondensor untuk membentuk busa selulosa putih. Busa selulosa kemudian direndam dalam larutan asam tanat 0,5% sebanyak 100 ml selama 1 jam. Tambahkan 5% larutan ferric klorid hidrat sebanyak 2,6 ml. Kemudian warnanya akan berubah menjadi biru tua. Reaksi koordinasi berlangsung selama 8 jam untuk menghasilkan busa selulosa berlapis jaringan logam fenolik. Kemudian cuci dengan air deionisasi dan diliofilisasi. Yang kedua, yakni karakterisasi. Struktur morfologi busa selulosa dan busa selulosa berlapis jaringan logam fenolik diamati melalui SEM. Konduktivitas termal diukur dengan Hotchkiss Thermal Constant Analyzer. XPS dan spektrometer Raman digunakan untuk memverifikasi keberhasilan fabrikasi busa selulosa berlapis jaringan logam fenolik. UV Vis NIR spektrometer digunakan untuk mengetahui absorbansi dari busa selulosa dan busa selulosa berlapis jaringan logam fenolik. Konsentrasi ion logam ditentukan oleh spektrometer emisi optik plasma. COD atau Chemical Oxygen Demand diukur dengan COD meter. Sudut kontak air dan minyak diukur pada data fisik OCA. Yang ketiga yakni percobaan desalinasi air. Busa selulosa berlapis jaringan logam fenolik berbentuk silinder dengan radius 2,4 cm dan tinggi 2,2 cm diapungkan di atas air laut yang ditempatkan dalam gelas piala 100 ml. Perangkat diterangi dari atas oleh lampu xenon sebagai simulator surya. Suhu permukaan busa selulosa berlapis logam fenolik direkam oleh kamera IR. Penurunan berat badan dari air laut dihitung dengan neraca listrik. Untuk mencegah penguapan lapisan minyak, digunakan lembaran karet tahan minyak. Eksperimen ini dilakukan pada suhu 25 derajat dan kelembapan 55%. Bab 4. Hasil dan pembahasan. 1. Pembuatan busa selulosa yang dilapisi. Busa selulosa berlapis jaringan logam fenolik. Yang kedua, morfologi CF dan Fe13Ta CF diamati dengan SEM. Yang ketiga, spektrum XPS dari Raman untuk memverifikasi keberhasilan fabrikasi busa selulosa berlapis jaringan logam fenolik. Dan yang keempat, melakukan percobaan penguapan di mana busa selulosa berlapis jaringan logam fenolik dimasukkan ke dalam karet tahan minyak. Selanjutnya bisa dilihat gambar SEM dari CF. Dan untuk gambar D dan E yaitu gambar SEM dari busa selulosa berlapis jaringan logam fenolik. Di halaman selanjutnya
Untuk gambar A, XPS spektrum sempit puncak Fe 2P dari busa selulosa berlapis jaringan logam fenolik. Kemudian untuk gambar B, spektrum Raman dari busa selulosa jaringan logam fenolik. Dan yang C, isotem serapan N2 dari busa selulosa berlapis jaringan logam fenolik. Kemudian untuk gambar D, kurva regangan tekan siklik busa selulosa berlapis jaringan logam fenolik dalam air. Untuk gambar E, spektrum UV-Vis NIRCF dan busa selulosa berlapis jaringan logam fenolik pada kondisi basah dan kerapatan radiasi matahari spektral ternormalisasi M1,5G. Untuk gambar F, yaitu konduktivitas termal busa selulosa jaringan berlapis logam fenolik pada kondisi kering dan basah. Selanjutnya kesimpulan. Pertama, telah dikembangkan evaporator busa selulosa berlapis jaringan logam fenolik yang lancar, murah, dan berkelanjutan untuk desalinasi air laut berkinerja tinggi, bahkan yang terkontaminasi oleh minyak. Yang kedua, lapisan busa selulosa berlapis jaringan logam fenolik kuat dan memiliki kapasitas menyerap cahaya yang sangat baik karena transisi DD dari permukaan yang kasar. Ketiga, busa selulosa berlapis jaringan logam fenolik menunjukkan konduktivitas termal yang rendah sebagai isolator termal dan menunjukkan tingkat penguapan air yang tinggi, itu 1,28 dengan efisiensi 77,2% di bawah satu penerangan matahari ketika mengapung di air laut. Yang keempat, busa selulosa berlapis jaringan logam fenolik juga menunjukkan hidrofilisitasnya dan lipofobisitas bawah air yang sangat baik, yang bermanfaat untuk pemurnian air laut berlapis minyak. Oke teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan mengenai hasil review jurnal dari kelompok logam yang berjudul Busa selulosa berlapis jaringan logam fenolik untuk produksi air bersih yang digerakkan oleh tenaga surya. Dan mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.